larutan ya. Nah, ini ada apa ini? Ada air. Oh, putih-putih dua ini ya. Ya, garam gula. Nah, kamu tahu kan apa larutan itu? Apa? Larutan itu adalah apa sih keras? Campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Ya, campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Ada zat terlarut, ada larut. Gitu ya. Jadi nanti kamu akan membuat larutan macam-macam ya. Ada larutan garam, larutan urea, larutan cuka ya, cuka dapur atau cuka pasar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita belajar tentang apa? Elektrolit tentang larutan elektrolit dan elektrolitnya ya. Kemarin kita sudah menyampaikan, hari ini kita akan apa? Praktek untuk uji larutan elektrolit dan non elektrolit dengan larutan apa dalam kehidupan ya. Sudah disiapkan semuanya ya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan larutan elektrolit dan non elektrolit dengan benar ya. Yang kedua, menganalisis larutan berdasarkan daya hantar listrik dengan tepat. Yang ketiga yaitu menyimpulkan perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listrik ya. Kamu tahu apa listrik itu bisa mengalir karena apa? Sebelumnya coba perhatikan logam dapat menghantarkan arus listrik. Logam dapat menghantarkan arus listrik karena adanya elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif logam. Lalu, ketika banjir melanda di beberapa tempat seperti saat ini, mengapa dilakukannya pemadaman listrik? Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya korban jiwa akibat tersengat listrik. Hal ini disebabkan aliran listrik tersebut dapat mengalir melalui kabel yang terceluk ke dalam air. Dan pernahkah kalian memperhatikan bagaimana aki dapat membuat lampu mobil menyala? Ternyata bukan hanya logam yang dapat menghantarkan arus listrik. Di dalam aki terdapat asam sulfat yang berperan untuk menghantarkan listrik. Asam sulfat dapat menghantarkan listrik karena dapat menghasilkan ion-ion dalam larutannya, yaitu ion H+ dan SO4 guanin. Nah, selain contoh yang telah disebutkan tadi, apakah semua zat cair dapat menghantarkan listrik? Maka sampai sini, apakah semua zat cair dapat menghantarkan listrik? Untuk bisa menjawab iya atau tidak, hari ini kita melakukan uji praktikum untuk uji elektrolit dan non elektrolit. Jadi arahnya adalah bisa menghantarkan listrik. Nah, kalau menghantarkan listrik itu istilahnya apa? Sudah dapat kan materi ini di kelas di SMP kalau nggak salah ya. Apa? Kondutor. Kalau yang tidak bisa menghantarkan listrik, isolator. Jadi dapat materinya kelas berapa ini? SMP ya. Oh, luar biasa ada yang SD ini ya. SD sudah dapat materi ini ya. Luar biasa. SMP. SMP itu ada konduktor, isolator ya. Untuk mempercepat biar kamu lebih paham lagi, silakan disiapkan. Sudah disiapkan semua? Silakan disiapkan dan melakukan praktikum. Kalian sudah membuat alat uji elektrolit ya. Pada proyek semester ini ya, minggu lalu kalian sudah membuat alat uji elektrolit. Nah, alat ini bisa mendeteksi suatu larutan itu nanti apa? Bisa mengantarkan listrik atau tidak. Silakan dipersiapkan percobaan. Oke, saya beri waktu 10 menit cukup ya? Cukup, silakan. Ini
adalah pupuk urea dan di sini terlihat lampunya itu mati. Redup, cuma kecil. Dan nggak ada gelembungnya juga di dalamnya. Di sini ada larutan air cuka dan lampunya itu redup. Ya, redup. Ganti. Oh iya. Air biasa. 2O. Ya, dan sekarang kita tadi sudah mencoba untuk melaksanakan uji alat larutan-larutannya. Sekarang kamu salah satu kelompok bisa mempresentasikan hasil praktikumnya. Yang lain nanti juga menanggapi ya. Barangkali ada ketidakcocokan, silakan disampaikan. Ini yang mau maju kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Sibala di Katala, absen 22. Saya Sila Dufrenus dari absen 6. Saya Volta Dina, saya nomor absen 35. Saya Nata Zara nomor absen 3. Saya Lita Sukarza nomor absen 18. Saya Syafir Safila nomor absen 16. Baik, pada percobaan yang pertama yaitu menggunakan larutan gula. Di rumus kimia C12 dan 22 O11. Pada larutan gula ini nyala lampunya tidak menyala dan tidak terdapat gelembung udara. Untuk yang kedua, percobaan menggunakan larutan garam. Rumus kimia NaCl. Untuk nyala lampunya terang dan untuk gelembung udaranya ada. Kalau dalam larutan urea dengan rumus kimia CON2 lampunya tidak menyala dan tidak terdapat gelembung udara. Selanjutnya yaitu air aqua. Rumus kimianya yaitu H2O dengan hasil nyala lampu tidak menyala dan gelembung udara. Selanjutnya dalam larutan air cuka dengan rumus kimia CH3COH, nyala lampunya redup dengan gelembung udara ada sedikit. Larutan yang terakhir ada air jeruk dengan rumus kimia C6H8O7. Nyala lampunya redup dan ada sedikit gelembung udara. Oke, mungkin bisa disampaikan lanjutannya. Untuk yang selanjutnya yaitu larutan apa yang dapat menyalakan lampu dengan terang dan dapat menimbulkan gelembung gas. Yang pertama ada larutan garam, air cuka, dan air jeruk. Yang kedua, larutan apa yang menyebabkan lampu menyala redup dan menimbulkan sedikit gelembung gas? Jawabannya adalah air cuka dan juga air jeruk. Larutan apa yang tidak dapat menyalakan lampu tetapi menimbulkan sedikit gelembung gas? Jawabannya tidak ada. Selanjutnya yaitu larutan apa yang tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menimbulkan gelembung gas. Itu adalah larutan urea dan air aqua. Yang nomor 5, kelompokkan larutan-larutan tersebut berdasarkan hasil pengamatan ke dalam larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non elektrolit. Jawabannya yaitu non elektrolit yaitu larutan gula, larutan urea, dan air aqua. Untuk elektrolit lemah yaitu air cuka, air jeruk, dan yang terakhir elektrolit kuat yaitu larutan garam. Untuk kesimpulan, berdasarkan data pengamatan yang telah kita lakukan, larutan elektrolit adalah larutan yang mampu mengantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Pada pengujian larutan dengan alat uji elektrolit, ciri-cirinya lampu menyala terang dan muncul gelembung. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik, tapi dengan daya antar yang relatif lemah dibandingkan dengan larutan elektrolit kuat. Pada pengujian larutan
dengan alat uji elektronik. Ciri-cirinya: lampu menyala redup atau tidak menyala sama sekali, muncul sedikit gelembung. Larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pada pengujian larutan dengan alat uji elektrolit, ciri-cirinya lampu tidak menyala dan juga tidak muncul gelembung. Baik, dari kesimpulan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Jadi tadi kami telah melakukan praktikum dan ada beberapa hal yang berbeda. Yang ingin kami tanyakan adalah tadi setelah kami mencelupkan paku ke dalam peluru garam, lampu menyala dengan sangat terang. Namun tidak ada gelembung udara yang terbentuk. Kira-kira apakah kalian mengetahui alasan dari tidak terbentuknya gelembung udara tersebut? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Setelah kami melakukan percobaan dan melihat dari beberapa hasil dari percobaan dari teman-teman, kita mengambil kesimpulan bahwa setiap alat yang dibuat oleh teman-teman itu akan menghasilkan hasil uji coba yang berbeda-beda. Dan juga terkadang dalam percobaannya itu ada yang muncul gelembung terlebih dahulu baru menyala lampunya, dan ada juga yang nyala lampu terlebih dahulu baru gelembung. Dan itu juga tergantung dari alat-alatnya masing-masing yang telah dibuat. Dan karena juga alat ini kita buat sendiri atau dengan tangan sendiri, pastinya bukan yang proper, pasti ada sedikit perbedaan ataupun tidak sesuai dengan aslinya. Itu apakah menjawab? Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Bisa kita ulangi sama-sama kesimpulannya, Nak? Kesimpulan dari praktek hari ini. Kan tadi ada 3 tujuan ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, apa? Kamu mengetahui apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit. Berarti apa? Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan listrik, sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, betul ya? Berikutnya tujuannya kedua tadi apa? Kamu bisa membandingkan antara larutan elektrolit dan non elektrolit dengan melakukan uji coba. Berarti elektrolitnya bagaimana? Berdasarkan percobaan? Angkat tangan? Oh, yang keras. Kalau yang elektrolit lampunya nyalanya terang atau kalau yang elektrolit kuat itu lampunya nyalanya terang terus ada gelembungnya. Kalau yang elektrolit rumah itu lampunya itu redup terus gelembungnya sedikit. Nah, kalau non? Kalau yang non elektrolit itu lampunya tidak menyala sama tidak ada gelembung. Nah, tuh. Tapi tidak harus selalu ada gelembung, itu ya nggak harus ya. Memang ciri-ciri pertama untuk bisa menghantarkan arus itu kan memang ada kayak kation, anion, ion yang bisa menghantarkan listrik. Biasanya ditandai dengan gelembung tadi munculnya ya. Tapi kadang tidak muncul gelembung tapi bisa menghantarkan, gitu ya. Jadi tidak harus sama persis juga ya. Jadi nyala kadang nggak ada gelembung. Kadang itu kalau lemah berarti nggak nyala, ada gelembung aja. Itu sudah menunjukkan bisa menghantarkan listrik. Kita beri applause untuk teman kalian. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.